Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sobat Kristiani dimanapun kita berada, firman Tuhan menjadi renungan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, dimulai dari ayat 30 sampai dengan ayat 40. Saya akan membaca untuk kita. Dan sesudah 40 tahun, tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Musa ini yang mereka tolak, dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Musa ini pulalah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meskipun firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 7 ayat 30 sampai dengan 40 berbicara tentang Musa dan pelayanannya sebagai gembala bagi umat Israel, akan tetapi perikop dari Kisah Para Rasul 7 ini merupakan bagian dari pembelaan Stefanus di depan mahkamah agama. Stefanus, seorang yang beriman kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, menghadapi sebuah ancaman kematian melalui pengadilan mahkamah agama yang ada ketika itu. Dia harus menjelaskan tentang imannya, tentang kepercayaannya di dalam Tuhan melalui Yesus Kristus. Tetapi Stefanus tidak menjadi tawar hati. Bahkan dia tidak memiliki ketakutan akan iman yang dia percayai. Di hadapan mahkamah agama, dia malah memaparkan bahwa Musa juga, nabi yang dari Allah itu, mengalami penolakan. Bangsa Israel, bangsa mereka sendiri, yang menolak kehadiran Musa, padahal Musa yang diutus oleh Allah untuk memimpin dan membawa kembali bangsa Israel dari perbudakan di Mesir untuk kembali ke tanah Kanaan. Melakukan perbuatan baik tidak selalu mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Bahkan banyak dari antara perbuatan baik, banyak dari perbuatan kita yang melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan memiliki konsekuensi untuk dibenci, memiliki konsekuensi yang tidak mengenakkan dalam hidup kita. Itu dialami oleh Musa menurut penuturan pembelaan Stefanus. Itu juga dialami oleh Stefanus yang harus mempertanggungjawabkan iman percayanya di dalam Tuhan melalui Yesus Kristus di hadapan mahkamah agama. Dan demikianlah seterusnya. Setiap orang yang dipanggil, setiap orang yang dipilih,
setiap kita umat percaya yang menjalankan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan akan menghadapi kesulitan, tantangan, terutama seperti yang dituliskan dalam firman Tuhan ini, ditolak, dihakimi dengan ketidakadilan duniawi ini, dan mendapat mara bahaya kemungkinan seperti yang dialami oleh Stefanus. Tetapi firman Tuhan ini juga sekaligus menjadi teladan iman bagi kita. Apakah yang dilakukan oleh Musa ketika dia menghadapi penolakan dan tantangan itu? Apakah yang dilakukan oleh Stefanus ketika dia harus berhadapan dengan pengadilan mahkamah agama tersebut dan akhirnya dia harus dihukum mati? Apakah Musa dan Stefanus menjadi lari dari panggilannya? Apakah Musa dan Stefanus menjadi berbalik, menunda atau membatalkan segala niat baik atau membatalkan dan menyangkal segala iman percaya mereka? Tidak. Musa tunduk pada kehendak Allah. Dia setia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan walaupun bangsa Israel menolak dia. Begitu juga Stefanus. Dia dengan keberanian iman, dengan keberanian hidup, memberi jawaban pembelaan sesuai dengan firman Tuhan di hadapan mahkamah agama, dan dia juga tidak lari dari hukum ketidakadilan yang ada disajikan oleh mahkamah agama. Dia menghadapinya 100%, bahkan kalau kita baca sampai pada ayat yang ke-60, Stefanus akhirnya harus mati di bawah penghakiman ketidakadilan mahkamah agama pada saat itu. Dia tidak mundur, dia tidak takut, tetapi dia tetap menyatakan iman kepercayaan kepada Tuhan. Dan di ayat 59 dan ayat 60 pada Kisah Para Rasul pasal 7 ini, Stefanus menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan Yesus, dan dia juga mengampuni orang-orang yang menghakimi dia agar dosa itu tidak dituntut kepada orang-orang yang menghakimi Stefanus. Sungguh suatu teladan iman yang luar biasa bagi kita ketika kita harus berhadapan dengan penderitaan kehidupan, terutama penderitaan karena kebenaran firman Tuhan, terutama karena penderitaan melakukan perbuatan baik dan segala kebaikan dalam hidup kita. Kita tidak menjadi tawar hati, kita tidak menjadi berbalik arah, kita tidak menjadi dikuasai oleh ketakutan kita, tetapi kita boleh tunduk dan setia melakukan kehendak Tuhan meskipun harus menderita. Tetapi kita boleh dengan keberanian memberi jawab kepada dunia ini, jawaban yang sesuai dengan firman Tuhan tentang apa yang kita imani dan percayai. Masuklah dalam jalan sengsara bersama Yesus Kristus, karena di sana ada sukacita kekal, dan kita menjadi pewaris kerajaan sorga di dalam namanya. Shalom, Tuhan memberkati.